perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7 2022 izinkan kami untuk mengajukan banding. Apapun keputusan banding kami siap untuk laksanakan. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di rutan Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Ya, meskipun yang bersangkutan mengajukan banding, ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal 69 dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja. Ya, yang jelas yang bersangkutan pun sudah menerima apapun keputusan yang akan diambil oleh sidang banding nantinya. Khusus untuk kasus Irjen FS, banding adalah keputusan final dan mengikat. Tidak berlaku itu, tidak berlaku PK. Kalau dia banding itu kan hak beliau, tetapi kita tetap berharap supaya tetap PTDH. Kami sangat mengapresiasi ya tindakan Kapolri untuk memecat Ferdy Sambo dari kepolisian ya. Seharusnya dia sebagai jenderal harus berjiwa patriot ya, jangan pengecut ya. Jangan istilahnya dia buat surat pengunduran diri, sedangkan dia sudah melakukan pembunuhan kepada anak kami. SK itu belum beliau terima, belum. Jangan lupa ya. Jadi SK itu setahu kita yang biasa proses begini kan naik dulu ke Kapolri, tanda tangan. Kewenangan siapa dengan pangkat yang ada sekarang. Baru mereka disampaikan hak-hak dan kewajibannya ini. 3 hari dan 21 hari tenggat waktu banding itu. Akhirnya terungkap sosok poluan yang menangis usai Ferdy Sambo dipecat. Tertunduk sedih di ruangan. Polri resmi menjatuhkan sanksi etik berupa pemecatan terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo pada Kamis 25 Agustus 2022. Keputusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Ferdy Sambo diputuskan melalui hasil sidang Komisi Kode Etik Polri. Adapun sidang tersebut diketahui digelar sejak Kamis 25 Agustus 2022 pagi hingga Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Alhasil sidang tersebut menjadi sorotan seluruh rakyat Indonesia. Dari gerak-gerik setiap orang di ruangan sidang kode etik Ferdy Sambo hingga hal-hal yang menjadi fakta persidangan. Tak hanya Ferdy Sambo yang menjadi fokus, melainkan ada sosok poluan yang ada di ruang sidang. Ekspresi seorang poluan jadi sorotan saat Ferdy Sambo meninggalkan ruang sidang Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Momen itu terekam di siaran langsung saat pembacaan putusan pemberhentian tidak dengan hormat Ferdy Sambo oleh Polri. Seorang poluan yang duduk di ruang sidang itu tampak mengusap matanya, diduga menangis. Belum diketahui aksi poluan itu apakah berhubungan dengan sanksi yang diterima Ferdy Sambo. Tidak diketahui siapa poluan yang duduk di ruang sidang tersebut. Dilansir dari YouTube Tribun News, Jumat 26 Agustus 2022, usai dipecat dengan tidak hormat, suami Putri Candrawati itu sempat membacakan permintaan maaf. Permintaan maaf itu ia tujukan pada para jenderal senior dan rekan-rekan polisi yang ikut terdampak pada kasus pembunuhan Brigadir J. Usai membacakan permohonan maaf itu, Ferdy Sambo lalu meninggalkan ruang sidang untuk kembali ke ruangan tahanan tempat dirinya diamankan. Namun ada momen yang jadi sorotan saat Ferdy Sambo meninggalkan ruang sidang. Tampak pada video Ferdy Sambo meminta izin untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis. Pemimpin rapat pun meminta Ferdy Sambo untuk membacakan secara langsung permintaan maaf tersebut. Dengan niat murni saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri pada perbuatan saya yang telah saya lakukan. Setelah itu Ferdy Sambo menyerahkan map berwarna merah lalu bersiap meninggalkan ruang sidang. Ia tampak memegang map berwarna hijau di lengan kirinya. Kemudian 2 anggota polisi dari Propam Polri tampak bersiap mengawal Ferdy Sambo meninggalkan ruang sidang. Ketiganya kemudian hormat dan balik kanan untuk keluar dari ruang sidang.
Pada langkah pertamanya hendak meninggalkan ruang sidang, Ferdy Sambo terlihat mengatupkan bibirnya. Ia lalu kembali berjalan dengan tegap dan wajah yang lurus ke depan. Saat Ferdy Sambo meninggalkan ruang sidang, kamera pun menyorot ke orang-orang yang ada di ruangan. Terlihat 2 orang poluan duduk di kursi sisi kanan, 1 poluan tampak berdiri untuk meninggalkan ruangan. Sementara 1 poluan lainnya masih duduk dan lengan kirinya terlihat mengusap kedua matanya bergantian menggunakan jari. Poluan itu juga mengusap matanya menggunakan punggung tangannya. Setelah itu, ia juga ikut berdiri menyusul rekannya. Aksi itu jadi sorotan karena terlihat seperti sedang mengusap air mata. Tidak diketahui siapa poluan tersebut, namun sepertinya merupakan anggota Provos. Setelah Ferdy Sambo dipecat, Polri Itsus akan proses 34 terduga pelanggar kode etik dalam 30 hari. Ferdy Sambo setelah menjalani sidang kode etik akan diputuskan dijatuhi sanksi pemberhentian tindak tidak dengan hormat. Jumat 26 Agustus 2022, dalam artikel mengulas tentang Ferdy Sambo yang dipecat dari institusi Polri hingga tim Itsus akan proses 34 orang lainnya. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo resmi dipecat dari institusi Polri berdasarkan sidang kode etik pada Kamis 25 Agustus 2022. Dalam sidang etik tersebut, Ferdy Sambo dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan diberhentikan tidak dengan hormat dari Polri. Selanjutnya, Inspektorat Khusus masih terus bekerja mendalami terkait pelanggaran kode etik dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, sebanyak 34 orang terduga pelanggar kode etik akan diproses dalam sidang etik. Dedi mengatakan pihaknya akan menjadwalkan sidang etik bagi terduga pelanggar kode etik. Dedi pun menegaskan tim penyidik juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka lain, yakni istri Ferdy Sambo Putri Candrawati. Sebab kata Dedi, sesuai arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, berkas Putri Candrawati akan segera dilimpahkan ke JPU. Sebelumnya, Ferdy Sambo menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar sejak pagi hingga Jumat 27 Agustus 2022 dini hari. Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi memecat Ferdy Sambo. Dalam sidang tersebut memeriksa 16 orang, termasuk Ferdy Sambo dan 15 saksi. Adapun sebanyak 15 saksi mengakui apa yang dilakukan dan Ferdy Sambo tidak menolak apa yang disampaikan para saksi tersebut. Selain sanksi pemecatan, Sambo juga dijatuhkan sanksi etik dengan dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Setelah dibicarakan keputusan majelis sidang, Sambo pun mengajukan banding. Kapolri 97 polisi diperiksa, 35 diantaranya langgar kode etik. Diberitakan tribunnews.com, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan sebanyak 97 personil Polri telah dilakukan pemeriksaan kode etik dan internal Polri terkait penembakan Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo beberapa waktu lalu. Listio Sigit menyebut berdasarkan pemeriksaan terhadap 35 personil yang melakukan pelanggaran kode etik profesi. Listio pun merinci 35 terduga pelanggar berdasarkan pangkat.